Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan seputar budidaya ikan. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budidaya ikan gurame dan juga budidaya ikan nila. Banyak teman-teman semua yang menanyakan kepada saya, apakah boleh ikan gurame dan ikan nila itu disatukan dalam satu kolam. Di sini akan saya bahasnya. Kemudian satu lagi akan saya bahas juga di sini tentang budidaya ikan nila kumpai. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya seputar budidaya ikan gurame ataupun budidaya ikan nila, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan dari teman-teman semua akan saya jawab. Oke teman-teman, simak terus video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan. Ya, jadi ini di depan saya ada sebuah kolam yang terbuat dari, bisa dibilang ini adalah kolam beton ya teman-teman. Dan di sini terdapat ikan nila dan juga ikan gurame yang disatukan dalam satu kolam. Sebenarnya bukan ikan gurame dan ikan nila saja yang disatukan dalam satu kolam ini, akan tetapi juga terdapat ikan emas ya teman-teman, ada ikan emasnya juga. Dan ketiga jenis ikan ini sebenarnya adalah ikan yang akur jika disatukan dalam satu kolam. Sekarang pertanyaannya, bagaimana perkembangan ikan gurame dan ikan nila disatukan dalam satu kolam? Di sini kolamnya berukuran kurang lebih lebar setengah meter dan panjang kurang lebih 2-3 meter. Ini kolamnya ini berbentuk letter L teman-teman. Dan kedalaman kolam ini kurang lebih 30 cm, dan di sini juga ada sirkulasi air kolamnya ya teman-teman, untuk menyaring kotoran-kotoran yang terdapat pada kolam. Jadi di sini ada filternya juga, dan airnya kebetulan sini adalah air yang jalan. Oke, kita sekarang mulai mengetes bagaimana jika dikasih makan dengan pelet. Dan inilah dia hasilnya. Ikan nila dan ikan emas yang berebutan makan, dan ikan guramenya tidak terlihat memakan pelet yang diberikan teman-teman. Inilah mengapa, sebabnya di video saya sebelumnya juga sudah saya memposting tentang dampak ikan gurame dan ikan nila disatukan dalam satu kolam. Bisa teman-teman lihat sendiri, yang lebih agresif makan yaitu ikan nila, sedangkan ikan guramenya tidak terlihat makan pelet. Jadi kesimpulannya adalah ikan gurame tidak mampu bersaing dalam merebut pakan yang diberikan, karena dari karakter ikan gurame itu sendiri, yaitu menurut saya ikan gurame adalah ikan yang pemalas ya teman-teman. Kenapa pemalas? Karena dia geraknya begitu lambat, dan juga dia dalam mengambil makanan juga dia secara perlahan. Jadi otomatis dia akan kalah cepat dengan ikan nila yang ada di kolam ini. Untuk di kolam ini adalah kolam di depan rumah teman saya, membuat kolam beton, dan beliau mencampurkan antara ikan emas, ikan nila, dan juga ikan gurame hanya sekedar hobi, bukan untuk usaha teman-teman. Jadi kalau untuk sekedar hobi itu silahkan saja, tidak masalah jika ikan gurame dan ikan nila disatukan dalam satu kolam. Akan tetapi jika teman-teman ingin membuat usaha budidaya ikan gurame dan ikan nila, saran saya ikan nila dan ikan gurame lebih baik dipisahkan kolamnya, agar tujuannya perkembangan ikan gurame lebih cepat besarnya. Jika digabungkan seperti ini dengan ikan nila, otomatis pertumbuhan ikan gurame jadi lebih lambat besarnya, dan ikan nila yang lebih cepat besarnya. Kebetulan di sini untuk ikan guramenya sendiri ada 8 ekor itu teman-teman ya, yang kecil-kecil itu tuh. Sedangkan untuk ikan nilanya sendiri di sini berjumlah kurang lebih ada 6 ekor, dan jenis
nila yang dibudidayakan di sini yaitu jenis nila kumpai ataupun jenis nila slayer. Jadi kesimpulannya seperti itu teman-teman. Kalau hanya sekedar hobi saja itu tidak masalah. Disatukan ikan gurame dan ikan nila dalam satu kolam itu tidak masalah. Akan tetapi jika ingin dalam bentuk usaha, lebih baik ikan gurame dan ikan nila dipisahkan kolamnya. Oke, kemudian yang saya lanjut pembahasan yang kedua yaitu jenis nila kumpai atau nila slayer. Dan inilah dia bentuk dari nila kumpai atau nila slayer teman-teman. Bisa kita lihat sendiri keindahan dari nila kumpai atau nila slayer ini yaitu buntutnya yang panjang-panjang seperti ini. Kemudian juga siripnya juga panjang-panjang ya teman-teman. Ini adalah merupakan ciri dari nila kumpai atau nila slayer. Untuk nila kumpai seperti ini yaitu jenis nila hias teman-teman. Jadi sangat cocok sekali jika ditaruh di kolam depan rumah seperti ini. Kita lihat bisa melihat keindahan dari buntut yang panjang-panjang. Kemudian juga nila kumpai ini juga sangat cocok sekali ditaruh di akuarium karena keindahan dari buntutnya ini teman-teman. Di sini terdapat 4 ekor jantan dan 2 ekor betina. Kebetulan di sini teman saya sudah kurang lebih 6 bulan membudidayakan nila kumpai seperti ini, dan sampai nila kumpainya ini sampai beranak pinak teman-teman. Dan untuk membedakan jenis nila kumpai jantan dan nila kumpai betina sangat mudah sekali. Untuk nila kumpai jantan yaitu kita bisa lihat ekornya panjang-panjang, dan ini adalah nila kumpai jantan teman-teman. Ekornya sangat panjang sekali, siripnya juga sangat panjang. Itu menandakan adalah jenis nila kumpai jantan. Sedangkan untuk nila kumpai betina sendiri, untuk buntutnya dan juga siripnya tidak panjang seperti ini teman-teman. Dan badannya juga tidak panjang ataupun tidak sebesar nila jantan. Dan kemudian ini adalah larva dari nila kumpai ataupun nila slayer. Kita bisa lihat larvanya masih kecil-kecil sekali. Ini larvanya yang berumur kurang lebih 1 minggu. Sedangkan untuk pakan larva nila kumpai yaitu dengan menggunakan cacing sutra atau bisa juga dengan menggunakan kutu air teman-teman. Kemudian ini adalah larva yang sudah berumur 2 minggu masa pemeliharaan, dan bisa kita lihat sudah mulai jelas ya teman-teman larvanya, dan alhamdulillah bisa terlihat ikan larva nila kumpai ini sangat gesit-gesit sekali. Dan di sini menggunakan alat bantu yaitu dengan aerator. Kalau tidak menggunakan aerator, nila kumpainya bisa mati. Setelah tadi kita sudah melihat indukan nila kumpai, kemudian larva nila kumpai yang berumur seminggu, kemudian yang berumur 2 minggu, dan kemudian ini adalah benih nila kumpai ataupun nila slayer yang kurang lebih umurnya sudah 1 bulan hingga 1 bulan setengah masa pemeliharaan. Dan di sini saya pelihara dengan menggunakan akuarium kecil dengan benih ikan nila kumpai yaitu sebanyak 9 ekor. Sedangkan untuk harga benih nila kumpai seperti ini dengan ukuran 2 jari kurang lebih harganya sekisaran Rp5.000 per ekornya. Lumayan mahal juga ya teman-teman untuk ukuran bibit ikan nila seukuran 2 jari ini, karena ini adalah ikan nila hias, jadi harganya pun lumayan tinggi teman-teman. Dan di sini benih nila kumpai yang ukuran 2 jari sudah bisa menggunakan pelet, yaitu saya biasa menggunakan pelet 781-1, dan saya juga menggunakan aerator seperti ini karena jika tidak menggunakan aerator ikan nila kumpainya akan mati, karena ikan nila itu lebih cocok
air yang mengalir ataupun air yang bergerak seperti ini teman-teman. Kalau air yang diam, ikan nila bisa mati. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan juga menghibur untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.